sini kita ada 27 desa wisata di Pemalang. Nanti kita inisiasi dari selatan. Nah, teman-teman selatan di Racuni sama Mas itu akhirnya mau bergerak bersepakat membuat sebuah persamaan persepsi kita gabung. Ya kalau Nadulang itu kan kita konsep sebenarnya kawasan. Jadi Nadulang itu kan kawasan desa, 5 desa di Kecamatan Belik ini. Nah, kita memadukan semua potensi yang ada jadi sebuah paket perusahaan gitu. Jadi kita antar desa wisata ini udah nggak berebut pasar, bukan bersaing tapi kolaborasi. Konsepnya kolaborasi. Jadi kita jual paket bersama, jadi satu paket. Nah, udah kirimin paket-paketnya belum? Belum Pak. Mau kirimin. Jadi nanti Itu yang terbaru mana? iya. Jadi menyatukan ya Pak ya? Iya, buat menyatukan. maju bersama, buat Iya. bersaing ya. Iya. Individu bisa. Individu kita, tapi kan ada minimal paket. Misalkan minimal 10 orang gitu, kita bisa ngejalanin kegiatan itu. Kita untuk buat satu orang. Biasanya kalau satu orang mereka itu lebih ngambil ke apa? Langsung berkunjung langsung Ke satu kan kita objek aja. ada destinasi kan? Ke satu objek Ya, aja. objek-objek aja mereka. Satu medsos, semua medsos ya. IG, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, udah pakai semua ini. Kalau itu salah satunya itu Maksudnya sama ini, sama kita buat tabletop. Tahu nggak? Tabletop bisnis forum. Kita undang biro wisata. ketemunya penjual sama pembeli lah ya. Jadi tabletop tabletop. meja bisa. Iya, table meja. meja. Tabletop itu istilah buat pertemuan antara seller dengan buyer. Di situ terjadi forum bisnis to bisnis. Jadi biro-biro wisata kita undang ke sini. Kita sebagai sellernya jual paket wisatanya langsung ke mereka. Karena kan mereka punya tamu. Mereka yang undang. Mereka kan sama yang kita. punya bis-bis Iya. buat wisatawan kan. Nah, itu paketnya ke mereka. Kita punya fasilitasi mereka dan kita tabletop. Jadi sekarang tamunya tuh kalau kamu sini udah jauh-jauh. Udah nggak Pemalang, nggak lokalan, dari Cirebon, ini kan Cirebon, Yogyakarta, itu kan dari biro-biro itu. Kalau media sosial kan pasif, Ya, pasif promotion, karena nggak langsung kita langsung closingan. Tapi kalau ini kan dia aktif. Mereka yang halo Mas Rosito, besok saya ke sana ya, gitu. 50 orang paketnya ini, gitu. Jadi dua tuh, satu yang online, yang media digital itu pakai medsos, yang offline ya kita adain tabletop. Itu pesanan promosi. Such a beautiful day. Let's celebrate. It's been so long since the last time you let the birds. Nggak mulai dari nol, hidupin yang sebelumnya mati, pasti masih ada data-datanya. Kemarin kan dia bilang, wah susah mas, harus dari nol lagi kan. Soalnya udah jangka expirednya udah lama kan, udah berapa bulan aku baru belajar. Kata Wasito kan ada dari Telkom baru Iya. sebenarnya komunikasi dalam review. Namanya sih dia bilang, oh expirednya udah lama, jadi mulai dari nol lagi, daftar lagi, isi lagi, bikin lagi. Terus gak lama dia chatting lagi. Terus coba ini mas komunikasinya kayak kirim email ke ini kali aja bisa. Iya balik lagi, gak langsung dari awal. Kalau misalnya dari desainnya kemarin tuh dari Dewi Nadulangnya atau dari buat website-nya? Desainnya, Iya. jadi naturalnya. Ya saya sendiri yang mulai dari beli domain, marketingnya, terus bikin, terus desainnya, isi saya semua. Di UI UX-nya. Iya semuanya. Ya potensi masing-masing desa sih yang di Dewi Natural. Terus paket, event, apa lagi ya? Kontak, artikel berapa? Ya soalnya ya
bisa fokus. Iya. Iya. Jadi artinya cuma bapaknya Iya. minum atau Iya. Kalau nanti kita buat website baru, kan nama Dewi Nadulang tuh udah ada tuh. Nah kemarin yang nggak bisa dibuka itu masih bisa didaftarin aja tuh. Apa harus ganti nama? coba mau tanya ke ini ya Musim hujan kebetulan di sini ada musibah guguran batu dari atas dan dampaknya ke wisata. Akhirnya separuh dari tempat wisata kita off-kan karena memang kena dampak dari guguran batu dari atas tersebut. Jadi kalau sekarang yang kita umumkan ya masih tetap sih Pajak Tebing karena Pajak Tebing masih tidak kena dampak dari musibah tersebut. Tapi karena dampak-dampak aksesoris yang di bawah yang buat selfie, buat apa itu sembodo habis, akhirnya di sini ya susah mau bangun lagi kita dari bawah karena ya nyun sewu kita bikin tempat wisata itu bukan tujuan utama bukan untuk komersil tadinya. untuk pecinta alam. Jadi kami pecinta alam sebenarnya awal mula itu kita tidak terjun ke wisata. Kita dulu kayak senangnya nanam di sini karena di sini bahkan ada mata air. Iya. Jadi di sini gundul, nggak ada pohon semacam ini, semua gundul, ilalang semua. Jadi kalau kita tanam mungkin ada beberapa tanaman yang hidup tapi banyak yang mati atau disambut oleh warga sekitar karena kita juga mengambil sesuatu yang ada di sini seperti rumput dan sebagainya itu sering dicabut. Nah kita juga awalnya punya inisiatif di mana caranya biar kita menanam tapi bisa kita tumbuhin. Akhirnya tercetuslah dan setelah itu yang awal sekali kita bikin adalah panjat tebing karena panjat tebing itu tidak merusak yang tanaman-tanaman yang di bawah. Itu kita tanam di bawah dihijaukan, tebingnya tetap karena tebing nggak mungkin ditanami. Akhirnya kita tanami tangga, tangga sampai atas, namanya sampai atas seperti itu. Itu awal mulanya. Mengapa disebut Taman Rancah juga karena memang di bawah ini namanya mata air rancah. Jadi tadinya akhirnya sekarang Taman Rancah memang kurang karena taman itu cenderung lebih ke bunga-bunga dan sebagainya. Itu udah hilang semua. Sekarang kita tetap pakai nama Taman Rancah tapi kita beralih jalur yang tadinya untuk wisata taman, selfie dan sebagainya, akhirnya kita konsep lagi bagaimana caranya agar tetap jadi tempat wisata, tapi kita juga tidak masih ada ada tempat untuk akses untuk jalan-jalan keluarga. Akhirnya Panjat Tebing masih tetap dan kita bikin acara sekarang paket pelajar namanya paket study camp. Jadi kita memanfaatkan yang ada, sisa-sisa yang ada. Jadi study camp konsepnya mereka datang ke sini berkelompok, kita ajari cara camping, cara bertahan diri di hutan, pokoknya yang ke pecinta alaman. Dunia dikala senja teduh pelita bertemu dalam ruang ininya, langit biru jadi jingga bawa pesan untuk kita, silakan bersatu. Mulai rehabilitasi di sekat kayak gini ya mulai tahun 2010 udah mulai pembangunan
samping-samping karena memang monyet kalau nggak dimakani warga itu mau nggak bisa. Kemarin 2019 setiap harinya itu satu pickup satu Pickup, mobil. makanan PS namanya makanan PS dari pasar itu langsung diambil di sini diberikan langsung karena memang nggak ada yang anu sih, tutup semua wisata akhirnya kan nggak ada yang bisa makan sampai ke ujung mana jalan ini ya lurus terus sana itu masih punya desa walaupun samping-samping jalannya itu kan ada warga semuanya ke sana terus sungai ini dikelilingi sungai bawah atas juga sungai sini juga sungai kelompok sana sendiri, kelompok pojok sendiri, kelompok tengah sendiri, kelompok sini sendiri, nanti kelompok satu sini sendiri sini. Jadi kayak ada ketua nih gitu. Kalau kerah ya kerah semua. Paham kerah berapa? Tarung. Ya, tarung ya mesti. Bentuknya harimau. Suruh dikembalikan gitu. Bentuk hewan gitu apa. Oh, jadi penunggunya emang iya, hewan. memang harus nggak boleh diambil. Dinamakan juga karena memang dia sendiri, nggak ada yang lain. Lainnya itu kan berdua. Ini memang sendiri toh, airnya dari. Ada yang tokoh sesepuh yang bilang, paling sepuh kali ya, paling tua, si Duda itu karena dia tuh muncul kayak apa ya, maaf kayak Kayak ini. orang lagi pipis sih, pria lagi pipis. Katanya ini ada yang bilang gini, terus ada kewadonan itu karena dia itu keluar dari sela batu tengah-tengah yang bentuknya menyerupai lapisan wanita. Makanya dibilang tuh wadonan kan wanita, wadonan tua. Dari bawah terus ke tengah sini terus ke sini sampai ke sana kan semua dan ada namanya semua. Pengennya kita nanti setiap truk ada namanya, jadi langsung ditulis nama ini seperti itu. Soalnya antara apa ya, tetap satu dan yang Ya, versi beda pendapat. Si Duda ini, misalnya ini nih, ada yang bilang si Duda yang tadi tuh, makanya udah dan gitu. Ntar kita kemakan kalian keluar kan. Kita mau luar belakang pasti. Emang rutin tiap hari Ada. Saya hampir ya Kliwon sama Manis. sekarang malam apa? Malam Sabtu. Yang sering kumpul di sini Lewat musyawarah gitu, kumpul terus ngobrol makan gitu sih musyawarah. Masuknya lewat sini, ngobrol di mana sama kiai, awang kiai. Universitas Telkom Bandung, iya, sudah jauh-jauh datang ke sini ke desa wisata Nadulang ya. Kalau di sini namanya desa wisata Nadulang. Nadulang itu Naras Madu Pemalang. Itu memang baru ada 5 yang tadi disebutkan itu, yang tadi itu baru 5. Jadi kalau untuk wisatanya yang dari Nadulang itu yang mengintegritaskan dari 5 kawasan itu pakainya Cipto. Tadi yang kalian di Candi Batu itu adalah tempat titik awal biasanya kalau untuk jeepnya. Di pengunjung datang ke situ, jeepnya dari situ, baru muter ke sini ke Taman Ranca, ke Simpul, Curug Barong, lalu finishnya di Curug Pembawah Sikasur. Yang pertama itu seharusnya muter dari Bulakan itu tadi. Itu ada media untuk
simulasi penanaman nanam. Oh. Tapi karena ini tadi katanya waktunya sudah mepet, kita tuh bisa mungkin Muncul. kantong masa itu apa penetesannya. Kalau ini gunung-gunung ini, Ya? ini udah full nanas semua. Oh, semuanya nanas. Barong insya Allah 2023 mulai buka. Monggo kalau mau buka. Nah, kalau buat mandi di bawah curugnya nggak boleh, tapi di sebelah sini boleh. Ini latar belakang sama plannya dari Curug Barong. Di sini juga bukan nggak wisata doang, ada wisata UMKM. Ini yang bukan Oh. Ini dijual, Mas. dijual, kalau mau tanya-tanya sama mbaknya ini. Men, oh mbak, botol kecil 330 ml itu harganya 150.000. Ini kalau mau cobain madunya nggak apa-apa. Madunya tuh beda. Beda. Iya, beda kan. Lebih banyak Mas. Ini kemarin baru pindah. Ini kan stok baru nih. Baru pindah. Ini lebah trigona. Trigona itu ada banyak macam-macamnya. Kalau ini yang nggak nyengat, ada juga yang nyengat. Yang kecil begini tapi ada juga yang nyengat. Ini lagi mulai bikin rumah madu. Rumah madunya terpisah kan? Iya. Kan untuk makanannya diambil dari madunya sendiri. Ini kemarin udah saya ambil madunya, ini mulai lagi nih, mulai buat lagi. Bikin